kekal yang dikatakan 1 Timotius 1 nomor 17? Tak nampak, Yesus nampak, sama tak sehakikat. Dikatakan 1 Timotius 1 nomor 17 kekal, Yesus tak kekal. Hakikatnya dari mana? Kalau hakikat berarti sang sumber ini mati, sang Tuhan ini mati. 1 Korintus 8 nomor 6. Yesus itu Tuhan. Berarti kalau hakikat antara Tuhan ini yang dikatakan Yesus dan sang sumber ini berarti mati dong. Hakikat loh. Kan gitu. Anda kalau saya lihat kan Tritunggal nih. Oke. Nah, Anda bawa Yohanes 1 nomor 1, coba kita tarik. Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Kalau firman itu telah menjadi manusia, dikatakan itu Yesus oleh... Padahal Yesus berkata apa? Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Loh, kok bisa Yohanes mengatakan Yesus itu adalah firman? Yesus mengatakan apa? Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12, 49, 50. Firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus itu firman, kenapa dia mengatakan firman keluar dari mulut Tuhan? Matius 4 nomor 4. Datamu menampol penjelasan Anda. Kan gitu. Data yang di dalam Biblemu. Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Loh, kok katanya? Kata Yohanes kamu itu firman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kan aku yang diutus bukan dia. Kok kalian percaya dia atau percaya saya sih? Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Ada entitas yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman itu tersebut. Lah, kalau dia itu firman bukan begitu dong kata-katanya. Tidak ada firman Yesus. Karena Yesus bukanlah firman. Yang ada firman dari sang sumber ini. Matius 11 nomor 25. Tuhan atau Bapa pencipta langit dan bumi yang memerintahkan sang utusan ini untuk menyampaikan firman dari Tuhan. Kan gitu. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satunya dari mana? Sekarang kalau Anda menjabarkan bahwasanya aku dan Bapa adalah satu, sementara Yesus mengatakan begini, Yohanes 13:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Loh, satunya dari mana, Pietro? Nah, makanya kalau Anda baca dari Yohanes 10 nomor 23 antara diskusi Yesus dan orang-orang Yahudi di Serambi Salomo. Nah, Anda baca di Yohanes 10 nomor 25, di situ satu pekerjaan, bukan satu hakikat, tidak. Kenapa menghujat Yesus diampuni, ya toh, dan menghujat Bapa, menghujat Tuhan hanya hukum mati, dan menghujat Roh Kudus itu tak bisa diampuni. Hakikatnya dari mana, Bung? Imamat 24 nomor 16, menghujat Tuhan hukum mati. Matius 12 nomor 32, menghujat Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Hakikatnya dari mana? Satunya satu apa? Itu loh. Satu apa kira-kira dia? Kalau Anda mengatakan satu, harus dong di saat Yesus tidur, Bapa juga sang sumber tidur. Loh, ternyata setelah ditanya apakah Yesus tidur, sang sumber tidur? Tidak. Yesus mati, sang sumber ini mati? Tidak. Lah, hakikatnya dari mana, Pak? Itu loh. Gimana sih Anda menjelaskan? Bukan Anda menjelaskan, malah Anda lompat tentang kata Tuhan dan kata Allah. Nah, Anda nggak bisa menjelaskan, tapi Anda tarik di situ di kejadian di Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14 tentang Tritunggal. Sebenarnya ya Anda nggak bisa narik di situ. Anda akan jadi Yesus only, atau Anda akan jadi Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri, akan mental semental-mentalnya dengan data Anda yang menampar Anda gitu loh. Lanjut, silakan. Baik. Jadi gini, ya. Dan kan buat pertanyaan atau bagaimana lah kalau tentang mempertanyakan itu, usahakan sesimpel mungkin, Bang, karena waktu saya menjawab itu sedikit gitu loh, tidak sesuai dengan pertanyaannya yang terlalu panjang gitu. Nah, kita bahas satu persatu dulu, oke? Aku dan Bapa, dia adalah utusan. Utusan itu lebih rendah daripada yang mengutus. Bang Ulum, mute dulu Bang Ulum. Host, mute dulu ulumnya. Oke. Nah, memang benar. Oke. Yang diutus itu lebih rendah daripada yang mengutus. Dia yang mendengarkan firman telah disampaikannya. Cuma abang tahu, ya, timeline
kapan Yesus menerima firman dari Allah itu kan tidak ada. Tidak seperti Nabi Musa, ya, yang berfirman di Gunung Sinai, bla 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 bla, datang Musa disampaikanlah bla 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 bla. Itu kan ada timelinenya, ada isinya. Cuman ketika Yesus mengatakan bahwa aku telah menyampaikan firman yang kudengar itu, katanya, itu kan tidak ada timelinenya, karena memang dia adalah firman itu dan dia datang dan keluar dari Allah. Itu satu. Oke. Di dalam kejadian kitab tanah atau perjanjian lama, Allah itu tidak bisa menampakkan diri, katanya seperti itu. Itu juga sudah dijawab Yesus sebenarnya ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, katanya. Ketika engkau sudah melihat Yesus, itu sama saja engkau sudah melihat Bapa. Itu kan kata Yesus toh. Dan aku dan Bapa adalah satu. Why? Gitu kan. Kenapa seperti itu? I don't know, aku nggak tahu kenapa, tetapi Yesus sudah menjadikan dirinya. Dan ketika Yesus juga menyamakan dirinya kepada Allah, orang Yahudi juga marah. Gitu tuh. Bukan hanya abang saja yang kumat, aku aja kumat, orang Yahudi aja kumat. Lantas bagaimana mempertanyakan ini? Tidak mungkin, karena itu adalah keimanan saya. Dan ini akan menjadi sebuah pewahyuan. Kalau itu memang tadi sekedar latar waktunya untuk sekarang dan tidak berlaku untuk masa mendatang, ya saya tinggalkan. Tetapi ini berbicara tentang masa yang akan datang, kita tunggu saja kebenarannya. Tetapi yang jelas Yesus menyatakan, firmanku adalah hakimmu. Kalau dia sudah menjadi hakim, dan Allah tidak ada satupun di dalam nats Alkitab menyatakan Allah membantah narasi Yesus, apa yang mau saya ragukan? Itu dulu bang. Nah, yang selanjutnya saya belum tulis bang, jadi saya belum bisa jawab. Usahakan sesimpel mungkin pertanyaannya bang. Lanjut. Oke, Anda mengatakan Yesus keluar atau datang dari Tuhan. Yakobus 1 nomor 17, semua yang baik datang atau keluar dari Tuhan. Nah, contoh, ciptaan-ciptaan Tuhan ini kan baik adanya, keluar dari Tuhan. Bukan cuma Yesus yang keluar dari Tuhan. Semua yang baik dalam Yakobus 1 nomor 17 keluar dari Tuhan. Mau dilarikan kemana? Yahudi marah, Yesus berkata itu, tetapi pemaknaan Yesus kan di dalam Bible-mu itu Yesus sering mengungkapkan dengan bahasa perumpamaan, gitu loh. Kenapa Yahudi mengatakan itu? Kenapa? Di dalam kitab mereka yang diajarkan Musa dan Yesus pun menggenapi Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan bahwasannya Tuhan itu bukan manusia. Kitab para nabi yang dijelaskan sebelum Yesus di situ, Yesus pun berkata, seperti tadi Matius 5 nomor 17, satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi. Bukan cuma hukum, bukan cuma berbahas tentang hukum Torah di situ. Nah, satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan. Nah, di dalam perjanjian lama mengatakan bahwasannya bumi tak mampu menampung Tuhan. 2 Tawarik 6 nomor 18, Hosea 11 nomor 9, Tuhan juga bukan manusia. Ayub 9 nomor 32, Tuhan itu bukan manusia. Gitu loh. Makanya Yahudi marah. Tapi poinnya di sini sebenarnya di situ di dalam Yohanes 10 nomor 25, sebelum kamu masuk di dalam Yohanes 10 nomor 30, kita ke atas dong. Yohanes 10 23 sampai Yohanes 10 29. Nah, itu percakapan Yesus dengan orang-orang. Yesus berjalan di bait Allah di Serambi Salomo. Kan gitu. Yohanes 10 nomor 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa karena dia utusan Tuhan. Dalam nama Tuhan, betul. Dia utusan Tuhan loh. Loh habis kalau dia mau berkata dalam nama siapa dong? Dalam nama Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan dia untuk menyampaikan firman. Yohanes 12:49 nomor 50. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Nah, 26, tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sementara kekristenan kalau kita lihat di sini kalian tidak mengikuti Yesus. Maaf kata, di saat Anda mengikuti saya asidik, saya berjalan, Anda dari belakang, saya belok kanan pasti Anda belok kanan, saya belok kiri pasti Anda belok kiri. Nah,
Anda mengikuti saya, sementara saya belok kanan, kamu belok kiri. Kamu bukan pengikut saya. Contoh, Matius 26 nomor 39. Yesus di situ sujud sampai wajah ke tanah. Pertanyaannya, sekarang Kristen mengikuti Yesus atau tidak? Tidak. Yesus ya mati di kafani. Itu kalau menurut literasi Kristenan itu dia mati di kafani. Kalian mati di kafani? Tidak. Tidak mengikuti Yesus kan? Tidak pasti. Karena tidak ada kalau mengikuti Yesus. Katanya pengikut Yesus. Loh kok gitu? Nah, yang mengikuti Yesus itu Muslim. Kalau kita tarik lebih jauh, Yesus seorang Muslim. Karena kata Muslim ini berserah diri. Yohanes 5 nomor 30. Berserah diri Yesus itu. Aku berkata, Yesus mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Berserah dirilah dia. Mana kalian mengikuti Yesus? Nah, kita tarik Yohanes 10 nomor 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan sang sumber. Ini jelas loh. Bagaimana dia mengatakan satu? Itu sebenarnya satu pekerjaan. Gitu loh. Bukan aku dan Bapa adalah satu. Terus kamu menafikan, oh Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kamu tarik tentang data itu, saya bisa ambil data Yohanes 8, 17, 18. Kesaksian dua orang adalah sah. Bukan satu, dua di situ. Yohanes 1, 5, 5, 7 malah 3. Bukan satu. Lanjut, children. Iya, children silakan. Bentar Pak. Bentar yang 1 minute. Oh iya. Si otak ledak dah. Mungkin bisa dikembangkan. Iya, silakan. Gus. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Aku mau Oke, bisa. Oke, Iya. monggo. Oke, gimana? Iya. Oke, kalau mau Gus dulu, gak apa-apa. Gus dulu ya. Enggak, silakan. Sampean juga nggak apa-apa. Sampean atau aku? Gini, Oke, bagus. Sebenarnya pernyataan tentang Bang Sidik itu tentang bagaimana Allah dan kepada Yesus sebenarnya saya tidak perlu jawab. Karena sudah dari tadi saya jawab karena ini mutar balik terus. Tetapi yang perlu saya tarik di sini dan tentang Yesus sujud dan dia menyatakan dia adalah pengikut Yesus. Begini loh. Bukan berarti orang yang sujud itu adalah mengikuti Muslim. Di dalam rentang waktu pun Muslim kapan hadirnya Bang? Aku nggak mau Bang. Tetapi kita tengok dulu jejaknya dulu, oke? Jikalau memang sujudnya tolak ukur, ya banyak sujud yang tidak berkonotasi dalam sholat, oke? Nah, Abang katakan dulu di dalam apa namanya itu ya? Di dalam Yesus dikafani gitu kan, kami silakan Muslim itu pada saat ini apa namanya itu dikafani ketika dia sudah meninggal. Ingat Bang, dikafani itu adalah unsur budaya. Memang pada saat itu di Israel orang yang meninggal itu dikafani, dikasih minyak, ya wangian rempah-rempah semua dibuat. Tetapi kalau kita budaya Indonesia, kita flashback lagi, Abang perlu belajar sejarah. Ketika Indonesia pada zaman Hindu Buddha, ya itu tidak ada kafan, itu dibakar. Kalau nggak salah itu istilahnya ngaben, kalau nggak salah, ya itu budaya Bang. Jadi jangan Abang kata bahwa di dalam ketika itu dikafani itu adalah Abang mengikut Yesus. Jangan, karena sebagai pengikut Yesus itu ada tanda-tandanya. Yang paling tinggi itu ya selain mengikuti jejak Yesus itu dibaptis, itu aja, itu yang paling tinggi. Jadi jangan Abang katakan kalau dikafani oh begini, itu unsur budaya Bang. Coba dia Abang pelajari lagi bagaimana ketika zaman Hindu Buddha, waktu zamannya amputan tular, terus masuk ke zaman Muslim. Ketika zaman kalau Muslim juga di Indonesia nggak semua dikafani kok. Ada juga yang dikubur kayak gitu aja, ada juga yang masih di ngabeni. Tanya aja sama Pak Gus. Pak Gus kurasa kalau gelarnya Gus kurasa ada makna sejarah juga di sana. Sampai sekarang di Bali itu ngaben gitu loh. Jadi kalau bukan berarti sujud
atau itu berarti bahwa Bang mengikuti. Sedangkan tentang waktu antara Muslim dengan Yesus saja sudah berbeda dan beda negatif. Silakan lanjut. Ya Gus, silakan Gus. Oke, terima kasih. Tentang dikafani itu dari zaman dulu sampai sekarang kalau Islam itu dikafani, Mas. Nggak ada yang di ngaben, nggak boleh. Karena memperlakukan jenazah itu bagi kami itu syariat, bukan budaya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bukan budaya, Mas. Seperti sunat itu juga bukan budaya. Jadi justru saudaraku ini harusnya hati-hati memilah antara antropologis dan teologis. Itu kalau nggak bisa keliru gitu loh. Jadi coba aku ingin tahu ada orang Islam di ngaben? Nggak ada, Mas, nggak boleh. Jadi dalam Islam itu ya, meninggal itu ada syariat, ada aturan bagaimana memperlakukan jenazah. Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Itu syariat yang nggak boleh diganggu gugat, bukan budaya. Jadi nggak ada ceritanya kalau ada orang ngaku Islam terus dia di ngaben, itu bukan Islam, gitu loh. Begitu juga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara tua kita Yahudi, ya, dikafani itu bukan budaya, gitu loh. Jadi hati-hati, Mas. Seperti sunat itu juga bukan budaya, nanti sunat dibilang budaya lagi. Sampai kan nggak sunat, bilang itu Yesus disunat usia 8 hari di lokasi, ya itu budaya Israel. Oh, nggak begitu dong, Mas. Karena sejak Bapak Abraham itu juga sunat, gitu. Itu yang aku tanggapi. Saudaraku ini ada misleading tentang mana teologis dan mana antropologis. Kita berbicara antropologis apa bicara teologis, gitu loh. Dicampur-campurkan, kalau jadinya rancu. Jadi sekali lagi, Mas, dalam Islam memperlakukan mayat itu termasuk syariah, artinya nggak bisa bikin aturan sendiri, gitu. Semua kalau dia Islam, ya dia nggak ada yang di ngaben, gitu, Mas. Monggo lanjutkan. Oke, gini, menarik nih. Aku sudah perlu menyatakan bahwa Gus itu perlu belajar lagi. Oke, tentang budaya dengan syariat agama. Coba deh kita pelajari dulu dalam sejarah. Yang mana duluan, budaya atau syariat agama di dalam Nusantara ini? Ya, sedangkan saya tadi menarik ya. Waktu zamannya Hindu Buddha itu kan digaben, ya kan? Itu merupakan syariat agama. Oke, pada saat itu. Tetapi itu dijadikan budaya. Salah satunya bentuknya di Bali pada saat itu jalan. Itu kan merupakan syariat agama, tetapi sudah dijadikan budaya oleh orang Bali. Begitu toh? Nah, kalau dikatakan Gus lagi ya, kalau memang orang-orang yang dikafani itu adalah itu syariat agama Muslim. Bagaimana orang-orang, ini merupakan pertanyaan deh. Contoh nih, saya itu di Jepang atau di Tokyo lah. Di situ tidak ada lagi tanah yang kosong. Kalaupun ada, ya, itu tanahnya mahal. Ya, bagaimana caranya menjalankan syariat agama Islam di sana? Ya, bagaimana kalau saya tidak mampu membeli tanah, mengkafani dan menguburkan di dalam syariat Islam? Gitu aja dulu, Bang. Nah, terus ya, kalau saya katakan tadi jawabnya. Enggak, oke, itu satu pertanyaan, tetapi nanti saya menjelaskan dulu. Enggak apa-apa, Gus? Oh, sampean mau menjelaskan? Ya, betul. Apa nggak bisa? Apa nggak saya jawab dulu supaya saya jawab? Oke, lanjut aja, Gus. Lanjut. Jadi begini, Mas, ya, tentang tanah yang mahal gitu ya. Misalkan di Hong Kong ya, di Hong Kong itu tanah mahal, ya kan? Halo. Yo, lanjut aja. Ya, Saya dengar. Di Hong Kong itu tanah lebih sulit, lebih mahal daripada di Jepang gitu loh. Jadi aku ambil yang ekstrim di Hong Kong. Terus bagaimana caranya orang Islam melaksanakan syariat kalau tanah itu mahal gitu? Ya, oke, saya jelaskan, Mas.
Makanya ini terjadi kesalahan-kesalahan, saya harus akui itu di internal kesalahan umat Islam sendiri karena tidak taat terhadap syariatnya. Dalam syariat Islam, makam itu tidak boleh dibikin permanen, Mas. Tidak boleh, kata orang Jawa, dikijing. Kijing itu dibikin permanen, dalam syariat Islam. Jadi saya harus katakan, memang banyak saudara-saudara saya yang tidak paham syariat Islam. Kalau dimakamkan seperti kita di Baki sana, nanti kalau ada teman-teman yang naik haji itu di Baki sana itu, ya nggak boleh ada kijing mengijing, nggak boleh. Jadi kalau mahal tanah, mau semahal apapun tidak ada masalah, karena makam yang sudah lama itu bisa dilakukan untuk memakamkan jenazah yang baru, nggak ada masalah. Itu syariat Islam, Mas, dari Allah. Allah itu lebih tahu, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Mau di Hongkong juga misalkan sudah ada 1 hektar lahan dibeli khusus untuk makam, terus bagaimana lagi? Apakah dia akan melebar ke 2 hektar sedangkan tanah mahal? Nggak usah, nggak perlu. Makam yang sudah lama itu bisa digunakan untuk jenazah yang baru, nggak ada masalah. Apa repotnya? Itu cuman yang harus aku akui secara jujur, saudara-saudaraku yang Islam memang banyak yang juga salah paham, ya. Terus makamnya dibikin kijing seperti makam Cina, itu nggak bisa dipakai lagi. Coba kalau dimakamkan sekedar patok saja sudah, karena itu kan jasad sudah selesai. Kalau sudah kita masuk ke hal-hal yang kita sebut katakanlah eskatologi, itu tidak berbicara fisik, gitu loh. Misalkan saya ya di Hongkong, terus saya meninggal di sana, saya dimakamkan, ya cari-cari makam nggak ada. Ini penuh, dilihat petugas makam mana yang makam paling lama. Nah, makamnya orang itu bisa untuk memakamkan jenazah saya, gitu Mas. Jadi tidak ada masalah, gitu. Songoni dolai botoh do, alak batak do. Iya. Betul. Oke. Awalak batak do. Oke. Marga do, itu kemudian. Ya, silakan. Marga Siagian. Yang dia do. Sian Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di daerah do Sonari hamuna? Ale? Di daerah do Sonari hamuna adong di Ya, daerah. betul. Oh. Bahasa Indonesia aja lah, kayaknya Gus ini kurang fasih bahasa Batak. Aku kalau di daerah Dairi itu, kalau tahu Gus itu ada namanya Taman Wisata Iman, disitulah. Dan kota Sidikalang itu terkenal dengan kopinya, kopi Sidikalang. Iya. Lanjut, Bang Di Philip. kan di Kota Tapanuli Selatan. Mana ada di Kabupaten Tapanuli Selatan itu apa namanya, Tarutung. Oke lah, saya lanjut. Oke. Lanjut sedikit ya. Mantap sekali Ya. penjelasan dari Oke. Bang Subandi ini akhirnya. Jadi gini, ini salah satu saja ya. Sementara kamu tidak bisa menjabarkan tentang bahwasannya kamu itu benar-benar mengikuti Yesus. Kan gitu. Yang sama itu dengan kalian tidak mengikuti Yesus, kalian mengikuti ajaran Paulus yang dibawakan oleh Paulus setelah Yesus. Kan gitu. Nah, Yesus itu seorang anak manusia yang bertuhan. Satu, Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sementara kamu berdua, kamu tidak bisa menunjukkan di mana perintah Allah Bapa atau perintah Yesus, sembahlah aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di mana perintah Allah Bapa? Tidak ada perintah. Paulus pun tidak memerintahkan kalian itu untuk menyembah Yesus, walaupun dia menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi dia tidak pernah juga terdapat di dalam data-data, walaupun kau cari perintah Paulus untuk menyembah Yesus. Tidak pernah akan kau dapat itu. Nah, tetapi di sini poinnya, Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan dan Bapa itu juga Tuhan, gitu loh poinnya. Tetapi sekali lagi saya katakan, Paulus tidak pernah menyembah Yesus, tak pernah ada di situ. Dia mengatakan sembahlah Yesus. Dia menjadikan Yesus itu Tuhan, oke. Dia menjadikan Yesus Tuhan dan dia menjadikan Bapa itu juga Tuhan. Nah, jadi di situ kalau kita lihat tentang apa Yesus menurut Yesus, ya, kalian sebenarnya bukan pengikut Yesus. Yesus berkata begini, Yohanes 17 nomor 3,
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus hanyalah utusan. Yohanes 11 nomor 42, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Betul kata Yesus ini. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Tuhan yang mengutus aku. Betul. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, maka tidak Bapa. Betul. Itu kata Yesus. Tapi dia jalan, bukan tujuan. Setiap utusan adalah jalan untuk menuju kepada ilahi, kepada Sang Pencipta. Bagaimana mungkin Anda akan pergi kepada Sang Pencipta langit dan bumi sementara tidak ada utusan? Sama seperti Anda, saya utus Anda, hai children, kamu tolong jemput si A, bawa dia kemari. Lah, kalau kamu tidak menjemput dia dan kamu tidak bawa kepada saya, dia tidak akan sampai kepada saya. Seperti itulah utusan. Nah, sementara Paulus menjadikan Yesus Tuhan, 1 Korintus 8 nomor 6. Padahal Yesus mengatakan, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tuhan, dia berkata di situ, Tuhan siapa? Pencipta langit dan bumi, Matius 11 nomor 25, itu datamu. Matius 4 nomor 10, kata Yesus kan, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan kepada dia. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dikatakan, hai iblis, aku Tuhan, sembahlah aku, dan hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Makanya saya katakan, kalian bukan pengikut Yesus. Bukan, Yesus bertuhan, tetapi kalian mentuhankan Yesus. Ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Torah, tetapi Paulus membatalkan hukum Torah. Galatia 2:16, tidak dibenarkan untuk melakukan hukum Torah. Loh, dari mananya nih? Yesus sang utusan, Musa sang utusan Tuhan, Paulus sang utusan dari mana? Paulus pun berkata, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Loh, bukan menurut firman Tuhan kok. Kok lebih hebatnya dia melarang ini, membatalkan hukum Torah? Galatia 2 nomor 16, Efesus 2 nomor 15. Itu ajaran Yesus mewajibkan setiap anak laki-laki disunat. Lukas 2 nomor 21. Kejadian 17, 12, 14. Paulus meniadakan khitan atau sunat. Galatia 5 nomor 6. 1 Korintus 7 nomor 19. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Markus 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Tuhan. Paulus mengajarkan apa? Walaupun anak kecil mati, tetap dia terkena dosa dari dosa waris, dosa Adam. Roma 5 nomor 12. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Adam di dalam Biblemu. Tidak pernah. Sementara dosa ini dari mana? Dari Adam, sesuai dengan kata Paulus. Tapi Yesus tidak berkata tentang Adam loh. Menyebut nama Adam pun tidak di dalam data Biblemu. Gimana ceritanya kalian ini mengikuti ajaran Yesus? Yesus berkata di dalam Yeskel 21 itu, anak menanggung dosanya sendiri, bapak menanggung dosanya sendiri. Gitu loh. Tidak pernah dia mengajarkan dosa waris. Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan pula anak dihukum mati karena anaknya. Karena anak ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Satu-satu dulu biar saya. Ya bentar dulu, nanti kamu catat. Gitu. Gampang aja. Sebenarnya diskusi ini. Bentar dulu. Sebenarnya diskusi ini gampang loh. Kamu catat aja kan gitu. Iya. Ya kan? Oke lanjut. Bentar, aku mau ajak bicara Bang Anak Mega dulu ya, Bang Kidren. Bang Kidren, bentar. Bang Anak Megawati, apa kabar? Ya Bang, Ya gimana? Mau sekarang apa gimana? kabar Apa mau nyimak dulu? Bang. Hah? Iya nyimak dulu Bang. Oh iya udah, oke. Ya, siap. Lanjut, Bang Kidren. Oke, gini. Kita bahas satu dulu tentang si Paulus dulu. Ya, bagaimana mungkin ya
seorang Bang Sidik yang berbeda server dengan kami menyatakan si Paulus ini bersalah sesuai hukum-hukum Taurat kah, sesuai pengajaran kah, sedangkan kami yang di dalam internal kekristenan tidak pernah menganggap si Paulus ini salah. Itu merupakan sebuah kengawulan. Jikalau saya mengatakan bahwa Muhammad itu salah melakukan pengajaran, otomatis itu kan ngawur, karena saya bukan kapasitas saya menjelaskan itu, ya kan? Tetapi kalaupun itu harus dipaksakan, itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 15. Ya, jika ajaran Paulus itu salah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ketika konsili pertama kali di Yerusalem, si Paulus Barnabas juga berjumpa dengan Petrus, ya, dengan kawan-kawan semua rasul yang pernah sejaman dengan Yesus, hidup dengan Yesus. Itu tidak pernah menyatakan si Paulus ini salah. Itu dulu. Nah, terkait dengan hukum sunat, itu sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 16, karena ada sebuah kejadian bahwa bangsa-bangsa lain itu yang tidak bersunat ini sudah menerima Roh Kudus, katanya di situ. Nah, dikeluarkanlah hukum bahwa orang-orang yang di luar Israel boleh tidak menjalankan hukum Taurat, tetapi syaratnya satu, jangan makan darah dalam makanannya. Itu aja. Simpel aja Bang ya. Aku minta tolong topik kita satu aja, karena saya 2/12-nya saya. Lanjut. Sebelum ke Bang Sumardi, gini, saya katakan di sini bahwasannya ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kan gitu tadi kan poinnya nih. Ya, kamu mengikuti, makanya saya katakan kamu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Akan ke situ kan pembahasannya. Karena yang membawa kekristenan ini, yang menyebutkan Kristen ini, Paulus bukan Yesus. Yesus tidak pernah menyebut Kristen, Yesus pun tidak pernah menyebut Adam. Nyambung kan? Berarti kalian memang bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Adam. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa tentang Adam. Kalau kita tarik Roma 5 nomor 12, kata Paulus apa? Upah dosa adalah mati. Kan gitu ya? Upah dosa adalah mati. Di dalam pemahaman kekristenan yang saya tahu ya, tidak ada disebutkan dengan ajal atau kematian. Yang ada, upah dosa adalah mati. Setiap manusia yang berbuat dosa akan mati. Berarti kalau kita tarik lebih jauh, Yesus ini mati karena berdosa. Kan gitu ya. Sementara kekristenan memahami Yesus itu tidak ada dosa. Loh, kok dia bisa mati? Jangan dulu berbicara bangkit. Kan gitu ya. Makanya di sini saya katakan akan menjurus ke situ. Kalian memang pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Nah, coba Anda tunjukkan di mana Yesus menyebut nama Adam. Kalau memang kalian itu pengikut Yesus tak pernah mengajarkan dosa untuk ditebus, tak pernah. Di mana Yesus dilahirkan dan dia langsung berkata, aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Dosa ini kan dari Adam. Tak ada data itu. Kamu nggak pernah, kekristenan walaupun pendeta atau pastor tidak akan pernah menampilkan data itu, dan itu tidak ada. Kan gitu ya. Karena nubuatan bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak yang mengutus dia, bukan. Tetapi kematian Yesus ini dinubuatkan oleh seorang manusia, Imam Kayafas, Yohanes 11 nomor 51. Nah, itu tertulis jelas, nubuat kematian Yesus. Tidak ada nubuat kematian Yesus ini dinubuatkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, karena dia itu utusan loh. Gitu loh. Bagaimana ceritanya? Keluaran 23 nomor 7, seorang yang benar dan orang yang tidak bersalah janganlah kau bunuh. Bagaimana mungkin kok ini Yesus? Mati orang yang benar dan yang tidak bersalah ini mati untuk menebus dosa manusia, dari mananya? Perintah Tuhannya Musa untuk membunuh orang yang benar dan tidak bersalah untuk menebus dosa manusia, dari mananya Pak? Begitu. Jangan cuman Anda berbicara tapi nggak ada sanggahan gitu loh. Maksudnya nggak ada data yang kau bawa gitu loh. Nah, Yesus mengajarkan puasa, ya, sujud dan berdoa. Matius 6 nomor 17.
tetapi apabila berpuasa juga diajarkan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini kalau kita tarik lebih jauh ya, ini kalau kita lihat ini wudhu ya, kayaknya ya ini. Nah, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air, dan dalamnya apabila mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, ya, ke kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40, 31, 32. Apa kata Yesus? Benar. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi dan hukum. Ya toh? Selama langit ini belum lenyap, berarti selama belum kiamat nih. Ini. Nah, ajaran Paulus bernyanyi-nyanyi, Efesus 5 nomor 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi-nyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Loh, ini gimana ceritanya ini? Nah, di dalam Matius 26 nomor 39 saya katakan tadi, maka ia Yesus maju sedikit lalu sujud sampai wajahnya ke tanah, berdoa katanya, ya Tuhanku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini beban, biarlah beban ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu Bilangan 26 nomor 39, Matius 26 nomor 39, Bilangan 20 nomor 6, Kejadian 17 2 dan 3. Nah, ini apa ini? Apa ajaran Paulus? Efesus 5 nomor 12 ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini dia tarik di Mazmur. Sementara Mazmur ajaran Daud, Mazmur 5 nomor 7 dan 8, Mazmur 138 nomor 2, sama seperti Yesus. Mazmur 5, 7 dan 8, sujud mengarah bait-Mu ya Tuhan. Itu ajaran Daud, Mazmur ini. Bukan nyanyi-nyanyi. Ini ajaran Efesus ini ditarik di Mazmur, padahal Mazmur Daud pun sujud mengarah bait. Nah, ini ada dua juga di sini kalau kita tarik tentang arah. Yahudi berkiblat, ada arahnya. Islam berkiblat, ada arahnya. Kristen ini kiblatnya dari mana? Padahal di dalam satu Raja-Raja nomor berapa itu nanti saya lihat, itu pun mengajarkan tentang arah kiblat, sama seperti Mazmur 5, 7 dan 8. Arah bait-Mu, mengarah rumah Tuhan, gitu loh. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 4 nomor 21, akan tiba saatnya engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Ini tentang arah. Datanglah Nabi Muhammad. Nah, arah ini atas perintah Tuhan sudah tidak mengarah lagi ke Yerusalem. Karena Yesus pun berkata, akan tiba saatnya engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Itu loh. Itu. Lanjut, Citran. Bang Subandi silakan. Ahi. Oke. Aku mau fokus saja dulu supaya mudah untuk dipahami ya. Saudara kita, Kang Mas Children tahu nggak artinya kekal? Coba saya tahu nggak artinya kekal itu apa? Halo. Maksud saya gini Bang Subandi, sebelum ke Pak Subandi saya jawab Bang Sidik dulu ya. Oh iya silakan. Saya jawab dulu, oke? Silakan. Oke, gini, Bang Sidik, ya sudah saya katakan tentang si Paulus ini, ya saya tidak mau berkomentar banyak. Oke, kenapa saya tidak berkomentar banyak? Ya, abang sendiri seorang Muslim, ya seorang Muslim mengatai si Paulus ini begini. Oke, sedangkan kamu di internal kekristenan tidak pernah membahas itu. Oke, jadi biarlah yang tersembunyi tetap tersembunyi, itu aja sih. Lagi kami tidak ada komplain belum ke Bang di dalam Subandi ya. internal kami. Begini Pak, gini Bang. Bentar bang. Oke. Bentar bang. Next aja bang. Ya. Nah, terus tentang si Daud ini menyembah ke arah Bait Allah. Abang tahu Bait Allah atau Serambi Salomo pada belum ada.
Tetapi di situ adanya apa namanya itu, lupa aku, sebuah benda di situ ada loh batu, ya kan, ada apa di situ. Itu belum ada bait Allah di situ. Padahal di zaman Raja Daud memang betul dia dikatakan oleh Allah itu dia akan mengembanguni tahtanya, maka disebut tahta Daud. Tetapi itu tidak jadi. Tetapi itu pada si Salomo. Itu dulu Abang pahami. Jadi si Daud ini ya menyembah Allah itu bukan ke arah bait. Nah, pada saat itu tentang kami menyembah Allah sebagaimana mestinya, ya kan, ada yang bersorak-sorak atau bagaimana. Si Daud juga kan bersorak-sorak dia menyembah Allah ketika habis perang, ya kan. Habis perang itu bahkan istrinya sendiri, ya kan, mencerca dia, oh, begini-begini seorang raja, begini-begini. Istrinya aja kena tulah loh ketika dia mengomentari itu. Nah, kami mengikuti Mazmur Daud dalam penyembahan kami. Memang tidak ada literatur yang mengatakan menyembah seperti ini, tidak ada. Tetapi itu inisiatif sendiri untuk menyembah Allah. Tetapi yang dipandang itu bukan tentang pujian, penyembahan atau apa. Itu tentang hatinya aja, Bang. Karena memang tidak ada literatur, tidak ada seperti di dalam Al-Quran, sholat itu atau bagaimana, itu sudah diatur di dalam hadis. Tetapi kami tidak ada, gitu aja, Bang. Lanjut. Bisa sedikit ya, Ahli Subandi, sedikit saja. Ya. Coba Ya, membuka 2 Korintus 11 nomor 17 tentang Paulus. Nah, sekarang poin pertanyaan di sini, Paulus mengatakan bukan dari firman Tuhan, Pak. Itu yang saya kata, kok Anda bisa-bisanya percaya kepada seseorang yang berkata bukan menurut firman Tuhan. Sementara Yesus ini yang berkata menurut firman Tuhan yang diperintahkan. Gitu loh. Kalau kami percaya tentang Yesus itu utusan, percaya. Karena dia mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman yang darinya. Sementara mengatakan aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, bagaimana Anda bisa percaya? Hah? Itu poinnya. 2 Korintus 11 nomor 17 kalau nggak salah. Ya, itu. Bagaimana Anda bisa percaya kepada yang bukan utusan Tuhan? Kok ngono loh? Itu loh, gimana sih? Lanjut, Ahli Subandi. Gus, monggo. Silakan Gus. Oh, sinyalnya 1. Ya Gus, silakan. Gus, berarti sinyalnya merah itu, Bang. Merah 1. Iya, merah sinyalnya dia. Mungkin beliau ngomong cuma kita nggak dengar ya. Iya. Itu udah bagus udah sekarang. bagus. Halo. Udah. Ya. Sekarang udah bagus sekarang, beli ulang. Gus. Iya, Bang Anak Giliran udah mau siapa siap. sekarang? Gus, silakan Gus. Tafadhol. Oke, untuk laiku yang ada di Sumatera Utara sana, bagaimana laiku memahami kata kekal? Kekal itu apa menurut laik? Oke, kekal itu berarti abadi, mati, dan berada untuk selamanya. Silakan. Berarti kekal itu bisa dirubah-rubah nggak? Nggak bisa bang, nggak bisa dirubah. Kalau dikatakan Nggak bisa kekal dirubah, itu nggak bisa dirubah, konotasinya ya? mana dulu? Konotasinya mana dulu? Sebentar Gus, aku informasiin Misalkan Gus. ada perjanjian, ada gini lah ya. Yup, Kita ngadakan perjanjian. Misalnya gini, lah nanti kalau aku pulang kita jalan-jalan ke Sidamanik ya, kita cari nanas di sana. Nah itu perjanjian kita itu perjanjian kekal. Itu perjanjian itu bisa Oke. Kalau konotasinya di dalam perjanjian itu bisa dirubah, tetapi dengan syarat itu bukan inisiatif satu orang, tetapi memang inisiatif semua orang yang ada di situ. Perjanjiannya bisa diubah, silakan. Yang merubah siapa? Ya dengan sesama gitu loh, bukan atas perintah satu orang, tetapi memang Loh, secara enggak. Sekarang bisa enggak? Itu kan perjanjian saya dengan Anda. Bisa enggak orang lain merubah perjanjian kita? bisa, tetapi Loh, kok jangan bisa? diputuskan secara personal, harus Enggak bisa, Mas. Loh,
Gini, bentar Nggak Gus. bisa lah ya, perjanjian Contoh, kekal. sesuai dengan, Kalau sudah namanya kekal, itu nggak bisa diganggu gugat. Enggak, gini. Ini kan sesuai dengan konteks wilayah sendiri. Oke, makanya tadi saya tanyakan, ini kekal ini di dalam konteks mana dulu? Oke, diambil lay bahwa pergi ke Sidamanik contohnya. Ya gini itu kekal. Tetapi kan bisa saja itu diundur atau karena cuaca atau bagaimana, atau bisa juga kan nggak jadi. Tetapi itu bukan diputuskan satu orang, itu diputuskan rame-rame sesuai dengan konteks Bapak gitu loh. Ini konteksnya mana dulu tentang kekal ini gitu aja. Loh, ya? Silakan. Yang berjanji kan kita dua. Kenapa rame-rame? Ya, jadi kayak gini, kalau contohnya saya, ya, oh Gus, kita nggak usah lah jadi, karena kita kan sebelumnya sudah berjanji nih, kita pergi ke sini. Setelah kita pergi ke sini, aku ada gini. Nah, datang Gus, oke lah. Itu kan sudah perjanjiannya sudah diputuskan secara pihak, gitu loh. Nah, walaupun itu ada perjanjiannya toh. Halo. Gitu. Merah lagi, sinyalnya merah lagi. Ya merah itu. Bentar. Gus, jaringanmu merah Gus. Sorry, sinyal saya. Iya, sebentar. Bang Wan, Oke. ini gimana Iya, ini anak Mega? Iya, sebentar Ustaz Gus detik informasi. Ini ada bang anak Mega temen aku, adik aku ini. Dia katanya mau mualaf. Boleh disambungin langsung ke beliau gitu. Silakan. Boleh. Silakan saja, terdekatnya di mana posisi beliau, nanti kita sambangi gitu. Tapi ini beliau mau ada di room dulu ya Bang? Ya syahadat aja kalau gitu. Sekarang kan di room langsung sekarang gini kan sama Boleh, aja. Tapi tinggal boleh. legalitasnya kan bisa. Coba kita tanya lagi dulu tapi Bang. Kalau waktu di DM itu udah siap sama saya. Bang Jo, gimana Bang Jo? Bang, anak Mega. Ya bagaimana? Ini Bang anak Mega katanya mau syahadat sekarang gitu. Belum bang, soalnya saya belum tentukan, soalnya masih mahasiswa, jadi masih tanggungan orang tua lagi. Kalau mualaf kan langsung kasih keluar langsung di rumah itu ke orang tua. Oh bentar. Saya keluar dari rumah. Ini maksudnya berarti kendalanya ini menunda syahadat karena masih tinggal sama orang tua gitu. Iya gitu. Oh, berarti masih kepikiran duniawi nih ya. Anak Mega mau mualaf. Oh, silakan saja. Mau syahadat sih sebenarnya. Saya begini, Masya masih pikir-pikir dulu nih. Ya aku kan Kristen nih, aku Kristen. Aku menyatakan ya nggak apa-apa gitu aja sih, Iya, nggak apa-apa. Ini kan soalnya pengalaman kan aku juga dulu juga bersyahadat dan masih tinggal sama orang tua juga gitu dulu. Jadi sama aja sih Iya sebenarnya. silakan Mbak. Tapi Baik, izin bentar ya Bang Wan ya. Mungkin bisa sharing-sharing gitu sama Bang. Siapa namanya Bang Anak? Bang Jo. Karena Bang nama Jo. asli Ilham, panggil aja Ilham. Bang Ilham. Oh namanya Oh, kayak bagus namanya bagus tuh Ilham. namanya kayak udah muslim ya namanya. Iya ya Gus ya. Iya lanjut Mbak Natali silakan. Iya Bang Ilham. Jadi ini kalau Bang Ilham memang sudah yakin, kalau memang sudah yakin ya, karena di dalam Islam kan tidak ada paksaan ya dalam beragama. Tapi kalau Bang Ilham sudah yakin Islam itu sudah agama yang benar dan memang agama yang harus diimani oleh Bang Ilham, kenapa nggak dijalani aja gitu? Kalau sekedar masalah takut orang tua itu kan sebenarnya masalah-masalah duniawi dan perlu dipikir sih, karena tugas kita itu hanya beribadah aja, kita mencari ridhonya Allah, kita perbaiki ibadah kita, Allah juga akan perbaiki hidup kita gitu. Kalau masalah ini ujiannya nanti gimana kalau saya diusir, kalau saya begini, kalau saya begitu, itu nggak usah dipikir. Apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi, dan yang terjadi itu pasti yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Tapi kalau menurut saya mana ya? Ya
Oh, tetap Gimana? Kristen ya, tetap saja Kristen. Maksudnya kalau mau mualaf itu bukan sekarang gini. Oh, kita nggak ada yang tahu loh Bang, umur kita itu sampai kapan, kita nggak ada yang tahu. Ya saya doakan yang terbaik, semoga Bang Ilham ini bisa menerima hidayah dan bisa meninggal dalam Menerima ilham, iya menerima ilham. Beneran. Terus gini Bang, jangan dikhawatirkan juga karena gini Bang ya. Memang saya tidak memaksa, kami semua ini tidak ada yang kok Bang Ilham sudah yakin, jangan menunda kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk menerima hidayah itu. Kita nggak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Dan Bang Ilham juga perlu tahu bahwa di dalam Muslim itu sebenarnya kita ini semua saudara gitu loh. Jadi siapapun yang mau berislam, ya itu sudah jelas saudara kami. Mau dia nggak ada hubungan darah, mau dia nggak ada hubungan kesukuan atau apapun gitu ya. Yang namanya Muslim itu ya semua kita ini bersaudara, nggak perlu ditakutkan gitu loh. Dan satu-satunya Bang Anak gitu. iya, dan satu-satunya penolong yaitu kita serahkan aja ke Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hidup kita. Mungkin Gus Betik mau ngomong dulu kali. Silakan Gus. Saya perlu tahu Mas Ilham usianya berapa? Baru 17. Ngomongnya. Karena gini Mas, kalau sudah 17, sampean itu sudah dianggap dewasa. Artinya sampean punya hak untuk menentukan sikap, itu loh. Jadi bukan lagi tergantung dengan orang tua, kecuali kalau masih anak-anak, kami pun tidak berani mensahadatkan. Tetapi karena Mas Ilham sudah usia 17, sampean itu sudah akil balik gitu. Jadi sampean sudah boleh menentukan sikap. Kalau menurut aku sih tinggal bagaimana Mas Ilham itu mengkomunikasikan kepada bapak dan ibu. Karena di dalam ajaran Islam, meskipun nanti bapak dan ibu belum Islam, sedangkan Mas Ilham sudah Islam, Mas Ilham tetap diwajibkan untuk berbakti kepada bapak dan ibu, kecuali domain akidah. Tapi dalam domain humanis, Mas Ilham harus hormat, harus sayang sama bapak dan ibu gitu. Jadi kalau sudah 17, itu sampai sudah boleh menentukan sikap gitu Mas. Izin nambahin lagi ya Gus ya. Boleh, Ini boleh. Bang Ilham. Jadi Bang Ilham ini juga kendala orang tua sebenarnya juga memang cara komunikasi kita juga ya kepada orang tua. Tapi nggak perlu buru-buru juga untuk berkata yang sebenar-benarnya bahwa ini aku sudah syahadat, aku sudah berislam. Enggak kok. Karena apa? Kita menyembunyikan keimanan kita itu sebenarnya masih wajar sih, menyembunyikan ya, bukan berpura-pura loh ya. Maksudnya menyembunyikan. Menyembunyikan kan kita nggak harus terang-terangan langsung ngomong, "Ma, Pa, aku habis syahadat, aku sudah masuk Islam." Nggak perlu. Nggak perlu itu. Yang penting itu gimana kita. Kalau di Maluku ya beda lagi, Musya. Kejam-kejam lah orangnya gitu. Kejam-kejam. Iya gini bang. Jadi bapak sama mamaku bilang, ya beriman saja. Beriman aja. Maksudnya beriman aja di dalam Kristen gitu maksudnya. Iya. Iya gini aja bang. Atau begini, Mas Ilham tinggal di Maluku kah? Iya Maluku. Gini Mas Ilham, dari sekilas yang sampean katakan ya, aku kok menangkap begini. Memang sampean itu perlu berbicara secara baik, secara hati ke hati kepada bapak dan ibu supaya tidak terjadi konflik di dalamnya. Gitu. Apalagi di Maluku itu kan sudah toleransinya juga tinggi di sana. Jadi bagaimana dikomunikasikan? Misalkan begini, Pak, Mama, setelah saya mencari kebenaran, menurut saya kok Islam itu benar. Terus bagaimana menurut Bapak dan Mama kalau saya menjadi Islam? Coba tanyakan dulu apa reaksi Bapak dan Mama. Iya, padahal udah memeluk Islam tadi ya. Gus ya.
Iya. Jadi benar sih kalau sedikit dari aku Bang anak Batak. Jadi kata Mbak Natali benar. Jadi nggak langsung buru-buru ungkapin kalau Bang Ilham udah sadar gitu loh. Jadi ngomong pelan-pelan dulu. Nanti setelah sadar gitu. Jadi emang tidak ada paksaan Iya, di dalamnya. kalau pengalamanku pribadi, izin cerita sedikit ya Bang Wan ya. Iya, silakan. Pengalaman pribadiku sendiri, dulu waktu aku masih tinggal orang tua, kalau ketahuan gitu ya, takutnya apa? Takut nyakitin hati orang tua, itu nomor satu. Pastilah kita takut orang tua sakit hati, orang tua sedih, iya kan? Kita kan maunya orang tua senyum, bahagia melihat kita kan gitu. Kalau tahu kita mualaf nanti gimana kan gitu ya. Jadi dulu aku sembunyi-sembunyi. Iya, Mbak. Tapi apa? Dengan sembunyi-sembunyi itu bukan berarti aku dengan pedenya unjuk gigi bilang aku Kristen nggak gitu. Dan aku juga nggak pede, nggak dengan nggak dengan lantang mengatakan aku Islam enggak juga. Jadi benar-benar dikip aja, sembunyi aja. Ini saran ya, karena dulu kan kondisi psikis kan masih belum siap mengatakan yang sebenarnya bahwa kita sudah berislam kan gitu, bahwa saya belum berislam, sudah berislam gitu. Jadi dulu belum siap. Jadi benar-benar setelah syahadat aku sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi, berhijab sembunyi. Nah nanti ada waktunya, ada saatnya di mana benar-benar hati kita itu tetap aku nggak betah sembunyi-sembunyi. Aku harus ngasih tahu ke mereka. Dan itu caranya akan Allah kasih gitu loh, jalannya gimana pun Allah akan lancarkan jalannya supaya mereka akan tahu. Dan ternyata semua baik-baik aja, nggak seperti yang kita takutkan kok. Jadi selama kita beriman, udah yakin Islam itu benar, jangan takut, jangan ditunda. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Iya kalau kita besok masih hidup, iya kalau kita tahun depan masih hidup. Kalau 5 menit ke depan nggak tahu. 5 menit ke depan nggak tahu. Nanti malam nih kita tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Jangan nunda kebaikan, karena apa yang keputusan kita sekarang itu bisa aja itu menentukan akhirat kita nanti, kita mau kemana. Nah jadi tinggal kita gimana bersikap mengenai ke orang tua. Tadi benar apa yang dikatakan Gus Beti ya, karena di dalam Al-Quran juga kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua itu beda keyakinan dengan kita. Bahkan di surat Luqman ayat 15, kita wajib menolak ajak orang tua itu ngajak kita kembali ke agamanya yang lama ya, yang berbeda dengan Islam. Kita wajib menolak, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, jangan sampai menyakiti mereka. Jadi nggak apa-apa kalau ini ya, kalau memang Bang Ilham sudah yakin, saya katakan lagi di sini kami nggak ada yang memaksa. Tapi kalau Bang Ilham sudah yakin Islam itu benar, Bang Ilham sudah yakin Bang Ilham itu harus berislam, jangan pernah ditunda Bang. Pelan-pelan aja Bang Ilham jalani keimanan Bang Ilham, sembunyi-sembunyi aja dulu nggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya Allah buka jalan supaya mereka semua tahu. Dan ternyata semua baik-baik aja. Iya Mbak. Yang terpenting sih menurut saya ya, sebagai saya Kristen, aku bukan nggak memaksakan Anda Kristen atau Islam, nggak masalah. Tetapi karena usia Anda itu 17 tahun, I think you open minded, itu aja. Buka dulu pikiranmu, gitu aja sih. Karena gini, kalau tentang Allah itu atau bagaimana, itu hak Anda sebenarnya, itu diatur undang-undang. Tetapi putuskan sebuah keputusan, ya open your mind, buka dulu pikiranmu, gitu loh. Pelajari dulu semana-mana, gitu aja sih. Silakan. Boleh berpendapat ya, Silakan Bang Budi. Prof. Kalau membuka pikiran itu memang harus perlu. Terus kemudian kita harus berpikir dulu baru menentukan sikap. Bukan menentukan dulu baru berpikir. Itu kira-kira korelasinya antara iman dan akal. Ini materinya nanti dosen saya nih, Gus saya gitu loh. Apakah semua agama yang ada di dunia ini logis baru diimani, atau kebalik? Apakah ada agama imani dulu baru mencari untuk sementara dan seterusnya, dan ini permanen? Hanya agama Islam yang logis dan bisa diimani dan masuk akal. Di luar Islam silakan aja berpikir. Semakin Anda berusaha berpikir, semakin terbuka
atau open minded Anda gitu loh, Anda akan ke Islam. Kenapa? Karena Islam itu sangat mudah untuk dijelaskan. Untuk itu anak siapa ini yang ingin berpikir, ya silakan berpikir. Kenapa? Pertama dasarnya dulu. Dasarnya dulu, siapa Tuhan itu? Itu dulu. Tuhan itu siapa? Dan kenapa harus ada Tuhan? Dan bagaimana bisa kita tahu kalau Tuhan itu ada? Dan landasannya apa? Bolehkah kita berpikir bebas tanpa ada sebuah panduan dari... Nah, untuk mengetahui Tuhan itu, perlu Tuhan itu menurunkan sebuah buku yang kita baca logis atau tidak. Itu yang penting dulu kalau mau berpikir maju. Jangan sampai ada sebuah cerpen, Anda percaya di situ ada Tuhan, Anda percaya Tuhan itu. Itu kira-kira dari saya. Gus Betik tolong diperjelas semakin dalam. Terima kasih Gus. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Mega ya, yang mau mu'alaf itu, sebetulnya apa yang diperintahkan oleh layak kita yang children itu sudah dilakukan oleh Mas Mega. Artinya